Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasuluh. Ini suaranya dari Qala mana Allah ini? Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita wajib bersyukur kepada Allah, syukur yang sedalam-dalamnya atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita hingga di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berbekal meningkatkan kualitas diri kita. Wabil khusus kualitas taqarrub ilallah atau kualitas mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis ilmu ini. Semoga dengan wasilah pertemuan kita pada pagi hari ini Allah menurunkan cahaya dalam hati, pikiran dan seluruh tahapan-tahapan kehidupan kita sehingga jalan panjang yang kita tempuh ini jalan panjang yang bertaburkan kasih sayang dan cinta dari Allah. Amin. Amin. Berikutnya kita bersalat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pada pagi ini kita masih merampungkan tema kita ya, terkait dengan amal ridho, dan kita masih akan bahas amal ridho yang terakhir ya, amal ridho yang terakhir. Apa itu kemarin amal ridho yang terakhir? Syukur. Apa? Syukur. Syukur ya. Syukur ya. Amal ridho yang namanya syukur ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama ya, sungguhnya ya syukur itu merupakan apa ya, kalau seseorang itu paham syukur, kok dia bersyukur ya, kalau dia punya kemampuan bersyukur, maka itu wujud syukur yang paling sempurna gitu. Jadi jika seseorang itu bersyukur atas kemampuannya dia bersyukur kepada Allah,
Alhamdulillah ya Allah, kau hamba hari ini bisa bersyukur kepada Engkau. Misalnya seperti itu, maka itulah wujud syukur yang sempurna. Ketika seorang itu diberikan kemampuan bersyukur kepada Allah, maka bersyukur itu atau rasa syukur atau kemampuan syukur itu bentuk anugerah dan karunia Allah kepada hamba itu. Karena ada orang yang mendapatkan karunia, ada orang yang mendapatkan kenikmatan tapi Tidak bersyukur. tidak pandai bersyukur. Lupa, tidak Saya bersyukur. kenapa dalam Quran ada kalimat la in syakartum lazidanakum. Ini berarti kalau yang ala kalimat ini adalah kalimat yang Allah mampukan untuk bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Adapun mereka yang tidak pandai bersyukur berarti dia kufur nikmat, maka azab Allah pedih. Maka ketika seorang itu bisa atau oleh Allah diberikan kemampuan untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, itu anugerah. Dan anugerah atau karunia itu nikmat paling besar yang kita dapatkan. Jadi yang dapat kita lakukan sekarang apa? Ya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat syukur. Lalu kita bersyukur lagi karena bisa bersyukur seperti itu. Dan begitu seterusnya tanpa akhir. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Setelah itu bersyukur atas kemampuan Bersyukur. 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 Dan kemampuan bersyukur kita itu ya karena Allah. Karena Allah. Gitu. Bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi, ternyata syukur itu tidak hanya dia kan syukur itu berasal dari kata syakar. Syakar artinya menampakkan. Menampakkan apa? Karunia atau kenikmatan yang Allah berikan. Jadi ketika seorang itu bersyukur, maka dia sedang menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, gitu ya. Dan ternyata ini level yang awal. Gitu. Ada pun level yang tertinggi, syukur itu tidak hanya menyaksikan atau menampakkan sesuatu yang Allah berikan, tapi bersyukur itu ketika dia apa? Ketika melihat karunia yang dia lihat apa? Sang pemberi karunia. Ketika dia melihat kenikmatan, merasakan adanya kenikmatan, maka yang dia lihat siapa? Allah. Sang pemberi kenikmatan. Nah gitu. Jadi ketika seseorang itu merasakan syukur atas kenikmatan yang Allah berikan, ya itu tahap awal, syukur awal. Nah syukur yang lebih jauh adalah ketika dia bersyukur dengan bersyukur ketika apa? Dengan cara apa? Tidak hanya melihat kenikmatan atau tidak hanya bersyukur atas kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah, tapi pada saat dia bersyukur itu dia melihat yang nampak adalah Allah sedang berbagi, Allah sedang memberikan rahmat, Allah sedang memberikan kasih sayang dengan syukur itu. Jadi ketika melihat pagi ini kita bisa dibangunkan oleh Allah, kita dihidupkan kembali oleh Allah dalam kondisi yang sehat, ada makanan yang kita makan, keluarga kita dalam kondisi aman, misalnya gitu. Maka bukan lagi yang kita lihat kenikmatan itu kemudian kita bersyukur, tapi yang kita lihat sekarang adalah sang pemberi
Sang pemberi, Yang sang pemberi nikmat. nikmat. Beri syukur. Yaitu siapa? Allah. Iya, jadi seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ketika sekian waktu, sekian pertemuan kita bicara dengan syukur, harapannya kita sudah naik level gitu. Bukan hanya sekedar mensyukuri kenikmatan yang ada, tapi kita mensyukuri ketika nikmat datang yang nampak tidak sekedar kenikmatan itu, tapi yang nampak adalah sang pemberi, Memberi nikmat, memberi nikmat. syukur. Contoh sekarang, menurut jenengan bisa hadir di majelis ilmu seperti ini merupakan kenikmatan dari Allah atau bukan? Kenikmatan dari Allah. Kenikmatan dari Allah. Nah, sekarang kita harus naik level. Maksudnya apa, Ustadz? Ya maksudnya ketika hari ini kita merasakan nikmat ketika di majelis ilmu, kita naikkan yang nampak dalam diri kita adalah apa? Sang pemberi nikmat. Masya Allah. Allahu Akbar. Tabarakallah. Begitu. Allah itu maha besar. Allah itu Ar-Rahman. Allah sayang banget sama saya. Gitu. Yang nampak begitu. Ketika kita diberikan kenikmatan, kita gak bersyukur lagi pada kenikmatan yang diberi, tapi kita langsung bersyukur dengan apa? Dengan menyaksikan sang pemberi nikmat itu. Gitu. Itu arahnya. Jadi begitu dapat rezeki, maka ketika seorang masih fokus kepada Alhamdulillah ya Allah, kau berikan rezeki, maka itu baru syukur awal. Syukur yang tinggi adalah ketika datang rezeki, dia Masya Allah, Tabarakallah. Allah sayang banget sama aku. Gitu ya. Allah sedang berbagi kenikmatan kepadaku. Yang nampak adalah sang pemberi nikmat. Jadi seperti itu. Nah, beberapa penjelasan barusan ini tadi Ustadz ambil dari kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Ya. Bahwa kenikmatan itu memang akhirnya menghantarkan kita kepada proses untuk bisa menyaksikan kekuasaan Allah, menyaksikan kemurahan Allah, menyaksikan kasih sayang Allah. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ya ada penjelasan yang lain. Nah, ini ada ini ya, apa namanya, ada kitab ini mungkin jenengan pernah dengar ya, kitab Jami As-Sana ala Ilahi. Pernah baca? Pernah baca nih? Dengar kitab Jami Al-Sana ala Ilahi, ala ya, Ilahi. Pernah dengar? Apa bacaan? Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh An-Nabhani. Asy-Syaikh An-Nabhani. Nah, tapi disunting kembali oleh Syekh, ditulis kembali, ya diperbaiki naskah itu oleh Syekh Muhammad Khalid Sabit. Siapa Syekh Muhammad Khalid Sabit? Dia salah satu dari seorang penulis syarah Syekh yang alim gitu ya. Beliau menulis kitab di antaranya Qisasul Aulia, kemudian ada lagi kitab yang beliau tulis adalah Al-Ma'arif ya, Al-Ma'ariful Aulia. Bahkan beliau juga menulis kitab Ar-Ridha Arhat Al-Ta'in wa Darajat Muqarrabin. Nah,
Dalam kitab Jami Al-Sana ala Ilahi ini, beliau mengutip perkataan dari Abu Abbas Al-Mursi. Mengutip siapa? Abu Abbas Al-Mursi. Diulangi. Abu Abbas Al-Mursi. Siapa yang tahu beliau itu siapa? Abu Abbas Al-Mursi itu seorang wali. Bahkan kemudian dikenal dengan wali kutub. Ya. Wali kutub pada zamannya. Ya. Siapa tadi namanya? Abu Abu Abbas Abbas Al-Mursi. Al-Mursi. Ya. Ya. Jadi apa namanya? Kemudian Abu Abbas Al-Mursi ini karena wali kutub ya. Pada zamannya ya, dia itu punya murid banyak dan muridnya adalah juga para Wali. gitu. Di antaranya yang pernah saya sampaikan yang lalu ada wali namanya Abu Hasan Asyadzili, Abu Hasan Asyadzili. Ya, gitu ya. Nanti coba kita akan membahas tentang bagaimana beliau menjelaskan tentang apa itu syukur, gitu ya. Namun sebelum itu, ya sebelum beliau lebih kita melihat bagaimana beliau gitu ya. Abu Hasan Al-Mursi ini pernah berkata begini. Seandainya, kata beliau. Seandainya, yang tahu nggak artinya seandainya nih? Kalau. Ya, ya. Misalnya. Ya. Jadi Abu Abbas Al-Mursi mengatakan seandainya atau tadi apa? Kalau atau jikalau gitu ya. Setan, seandainya setan baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Ya, mengetahui bahwa tidak ada jalan wusul, tidak ada jalan untuk wusul. Wusul ini kenapa? Wusul itu sampai. Nah, yang catat ya, kalau dalam istilah para wali itu ada kata ahwal yang pernah saya sampaikan. Kalau ahwal itu kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ahwal itu artinya suatu keadaan tertentu. Nah, kemudian di sini Syekh Abul Abbas Al-Mursi mengatakan seandainya setan baik dari golongan jin maupun manusia mengetahui bahwa ya, tidak ada jalan untuk wusul, untuk sampai kepada Allah yang lebih baik daripada syukur, ya, niscaya mereka akan menempuhnya. Gitu. Niscaya mereka akan menempuhnya. Nah itu. Jadi apa artinya ini? Jadi ternyata itu hadirin, syukur itu jalan, ya, jalan yang apa ya, jalan yang jalan yang paling terbaik ya, jalan yang sangat cepat, jalan yang mulia dalam rangka wusul kepada Allah. Kalau kita berjalan ingin nyampe kepada Allah, maka jalan itu
yang terbaik namanya syukur. Yang terbaik namanya syukur. Sampai-sampai kenapa kok setan mengatakan gimana? Kalau surat Al-A'raf ayat 17, ayo dibaca. Surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum. Ayo dibaca itu. Monggo yang sudah. Nggih, enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Jadi ini sebenarnya Abu Abbas Al-Mursyid tadi mengatakan bahwa kalau setan mengetahui bahwa ya, tidak ada jalan yang lain, ya, tidak ada jalan untuk wusul kepada Allah, untuk sampai kepada Allah yang lebih baik daripada syukur, misalnya mereka akan menempuhnya. Sampai akhirnya Syekh Abu Abbas Al-Mursyid ini membacakan ayat ini. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Allahumma arhamna berikan. Perhatikan. Kemudian setan akan mendatangi mereka. Siapa mereka? Bani Adam. Wa min khalfihim dari depan. Aidihim dari depan. Khalfihim dari belakang. Wa an aimanihim dari kanan, syama'ilihim kiri. Jadi setan mendatangi manusia dari berapa arah? 4 arah. 4 arah, gitu ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Oke. Komplit sudah itu. Cara mereka memperdaya manusia. Sampai akhirnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, gitu ya. Jadi gitu. Jadi di situ tidak tidak ada kata sabar, ya. Misalnya wala tajidu aktsarahum sabarun. Nah, tidak begitu. Tidak juga wala tajidu aktsarahum al-khauf, gitu enggak gitu juga. Gitu. Atau wala tajidu aktsarahum ar-raja, gitu. Enggak gitu. Jadi dalam ayat ini ditegaskan engkau tidak akan mendapati kebanyakan Bani Adam itu bersyukur. Gitu. Jadi kalimatnya di situ bersyukur, bukan kebanyakan mereka sabar. Tidak akan menjadi kebanyakan mereka takut atau kebanyakan mereka berharap kepadamu, tapi kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka
bersyukur. Syukur. Jadi gitu. Sehingga kita sekarang tahu syukur itu menjadi apa? Usul. Usul tadi apa? Untuk nyampe kepada Allah. Dengan cara apa? yang terbaik. Untuk usul kepada Allah, caranya tidak ada yang lebih baik kecuali dengan Syukur. syukur. Nah, baik, kita ke ini sekarang. Ke kisah tadi ya. Kisahnya siapa tadi? Tentang Abu Abbas Al-Mursi. Ya, jadi kisahnya begini ya. Jadi ini kan beliau cerita begini ya. Ini Ustaz ambil dari ini ya. Kitab Ar-Ridho Ar-Ruhat At-Tabi'in wa Darajat Muqarrabin atau ini kalau panjenengan punya kitabnya Qisasul Auliya. Ya, Qisasul Auliya. Qisasul Auliya itu artinya hikmah dari kisah-kisah para kekasih Allah atau para wali. Nah, gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang atau akan berkisah tentang Syekh Abu Abbas Al-Mursi tadi. Ya. Yang tadi diungkap di mana tadi? Kitab Jami' Al-Sana ala Ilahi. Syekh An-Nabhani kan itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana beliau gitu ya. Kaitannya dengan apa? Ridho dan syukur. Jadi begini. Beliau itu ada kisah tentang beliau ya. Fi yaum itu apa? Di hari itu pada suatu hari ar-rijal jaa gitu ya. Ada seorang laki-laki datang untuk bertemu dengan Syekh. Syekh siapa tadi? Abu Abbas Al-Mursi. Ya. Jadi suatu hari ya ada seorang laki-laki datang menemui Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi. Kemudian lelaki itu meringis. Ya, setelah di hadapan Syekh meringis, kemudian menahan sakit. Kemudian berkata, "Ya Syekh, semoga Allah menyehatkanmu." Begitu. Ketika laki-laki itu mengatakan begitu, Syekh Abul Abbas Al-Mursi hanya diam saja dan tidak menjawab. Ketika melihat Syekh Abul Abbas Al-Mursi diam saja, maka tamu ini pun juga terdiam. Lalu berkata, "Ya Syekh, semoga Allah terus memberimu kesehatan atau terus memberimu al-afiyah." Gitu ya. Kenapa artinya al-afiyah itu? Sehat walafiat. Al-afiyah artinya apa? Kalau kita betul, jenengan kan sering mendengar kata asyihah wal afiyah atau sering mendengar kata sehat wal afiat. Itu ya. Nah, kalau sehat tidak tahu, al afiat apa? Sehat yang paripurna. Sehat batin. Paripurna. Sehat lahir batin. Sehat yang paripurna, Ustadz. Oh ya, soalnya mungkin ada orang yang sehat lahirnya batinnya sakit gitu ya. Ada yang lahirnya sakit batinnya sehat. Gitu ya. Tapi ada juga orang yang lahir dan batinnya sehat gitu ya. Iya.
Nah, jenengan yang Nggih. mana? Insya Allah sehat. Sehat lahir batin. Yakin? Insya Allah. Hah? Yakin Allah. Masa sih? Harapan itu Ustaz. Lah, Harapan. Ustaz juga bukan nanya harapanmu. Ya. Bagaimana ahwalmu gitu loh. Terus dia belajar ahwal, Pak. Yang ditanyakan ahwal, bukan rojai. Tapi ahwal. Kira-kira ahwalnya yang mana? Dari 3 itu. Sehat lahir batin Ustaz. Sehat. Yakin? Yakin. Amin. Yakin. Yakin. Ya ini mumpung disaksikan Allah dan para malaikat loh. Jadi kan gimana? Harus yakin sehat lahir dan batin. Yakin. Ya. 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 Kalau batin menurut Ustadz, kalau batinnya dengan sehat, salah satu indikatornya hadir di majelis. Amin. Ya. Nah, kalau lahiriahnya sehat ya belum tentu. Kan harus dicek dulu. Nah, jadi kan sudah tahu perangkat ngecek tubuh itu. Ya. Itu ya. Oke, lanjut ya. Jadi al-afiyah itu para santri, Ustaz kasih tahu ya. Al-afiyah itu kan memiliki 2 pengertian sebenarnya. Pengertian pertama adalah asyihah. Ya, pengertian pertama sehat. Al-afiyah itu. Maka sering ada kata asyihah, sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu sehat wal afiat. Gitu ya. Ini panggalannya wa loh, bukan sehat afiat kayak gitu. Asyihah wal afiyah, gitu kan seringnya. Jadi kalau ada kata wa, ada kata dan itu sebenarnya maknanya berbeda apa sama? Kata pertama menjelaskan yang kedua atau itu memiliki pengertian yang berbeda? Berbeda. Beda dong kan itu. Beda. Ya, berbeda. Cuma memang al-afiyah ini dari sisi lugatan, dari sisi bahasa, artinya adalah pertama ada 2. Pertama adalah asyihah, yaitu artinya Kesehatan. Nah, adapun arti kedua adalah perlindungan Allah. Nah, kira-kira lebih luas mana antara sehat dan perlindungan Allah? Maknanya. Lebih luas perlindungan Allah. Perlindungan Iya, Allah. betul sekali. Lebih luas perlindungan Allah. Kenapa? Karena perlindungan Allah itu di dalamnya mencakup sehat, gitu ya. Ya, Perlindungan kecukupan, dari berbagai penyakit. keselamatan, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Maka kalau di pagi dan sore hari kita kan dianjurkan berdoa gimana? Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah Afiyah. fid dunya wal Wal akhirah. akhirah. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Pemali. Jadi kita sudah mintanya itu afiahnya bukan hanya diri kita, tapi juga keluarga kita, al-afiyah harta kita, anak keturunan kita, gitu. Gitu ya. Bahkan al-afiyah di situ diteruskan dengan kalimat apa? Allahumma astur aurati wa amin awmati. Kan itu kan. Kan ini ada 2 kalimat. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah aib-aibku. Nah, gitu. Dan wa amin rawati, dan berikanlah keamanan, ketenangan dalam hatiku biar kita nggak gelisah. Dan itu bagian dari Al-afiyah. Jadi kalau jenengan tenang, menjalani hidup ini dengan tenang, yakin kepada Allah, ketaatannya disempurnakan, maka jenengan dapat anugerah namanya
Al-Afiyah. Maaf ya. Oke, cukup. Nah, kembali ke siapa tadi? Asyah Abul Hasan. Mohon maaf, Abu Abul Abbas Abbas Al-Mursi. Al-Mursi. Ya, Al-Mursi. Oh ya. Oh ya, sampai jenengan tadi belum ya? Itu di mana itu beliau itu tinggalnya? Terus meninggal di mana? Belum disampaikan Ustaz. Beliau kan wali kutub, kemudian seorang ahli fikih. Ya, gitu ya. Kemudian beliau meninggal di mana tadi? Beliau di daerah mana? Ustaz sudah nyampein belum tadi di daerah mana? Ustaz belum Belum. menyampaikan. Belum ya. Jadi kalau dulu itu banyak sekali para wali itu tinggalnya di Baghdad. Tinggalnya di mana? Baghdad. Baghdad. Ya. Nah, beliau itu juga tinggalnya di Baghdad. Termasuk jenengan kalau memahami siapa yang menulis kitab Ayyul Walad? Imam Ghazali. Ya, beliau juga di Baghdad. Ya, jadi memang dari Baghdad ini banyak sekali muncul para wali. Iya, para wali. Termasuk Baghdad itu dulu kan namanya Tikrit. Nah, di Tikrit itu dulu ada seorang panglima dan seorang bangsawan namanya Najmuddin Al-Ayyub. Yang kemudian ketika sudah menikah punya anak namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh besar di sana. Maka kenapa Baghdad dikenal dengan apa? Negeri apa? Negeri apa? Belum tahu Ustaz. Oh, belum tahu. Kan dikenal dengan negeri 1001 malam. Negeri dongeng masuk. Kenapa kok 1001 malam? Karena saking banyaknya wali. Karena para wali itu dia itu apa? Iqamul lail. Sering menghidupkan malamnya. Kalau kita kan kalau malam tidur, mereka kalau malam melek. Kalau malam dia bergegas menuju kepada Allah. Kalau kita bergegas menuju kepada tempat tidur. Iya apa iya sih? Ya, Iya Ustaz. Iya, Sadar. iya kita ngaku aja. Ya, Lama Ustaz. jangan. Iya, nggak boleh melemas, harus ngaku. Jujur. Nah, makanya kita itu sulit untuk mencapai derajat wali ya. Gimana, Wong? Kenapa nih kok malamnya? Kan wali itu kan jubahnya namanya zikir. Dan terutama zikir di sepertiga malam. Ya, gitu ya. Contoh misalnya Imam Abu Hanifah. Siapa dia? Gurunya Imam Malik. Imam Abu Hanifah itu kalau sudah malam apa yang terjadi? Kasurnya itu disimpan, ya. Lambungnya itu dijauhkan dari kasurnya. Ya. Kalau kita jam segini kan enak tidur nih. Iya tidur. Bisa Iya pusing kan? kalau jam segini Ustaz. Hujan lagi nih Ustaz, hujan. Hujan naik itu maksudnya itu. Ustaz. Ya Allah. Makanya ada Tapi itu bisa sampai jam segini masuk angin biasanya. Nggak bisa gitu. tidur. Iya gitu. Tapi ini kalau jam segini di kampung ini masih tidur lah. Belum tuh Ustaz, dari jam 3 udah bangun kok. Oh, alhamdulillah. Mantap kalau gitu ya. Maka di Indonesia itu saya dengar informasi. Tapi Ustaz belum ketemu ya kiainya itu.
Saya ada informasi dari kiainya, Ustaz. Jadi di Indonesia itu banyak para kiai-kiai sepuh. Nah, kalau orang menyebutnya kiai khos, ya, kiai langitan itu ya, dia mentradisikan menghidupkan malam. Gitu ya. Tapi untuk ibadah. Ibadah. Memangnya ada yang menghidupkan malam untuk selain ibadah? Banyak. Nonton bola. Ya, apalagi bermain musik. Kemudian Karaoke. ya untuk makan sambil ngobrol-ngobrol ada itu. Habis itu. Gitu ya. Jam 10 keluar gitu ya. Tahu malam. Iya. Jadi habis. Dia nggak mendapatkan fadilatul lail, tidak mendapat keutamaan malam. Karena malam lewat begitu saja, gitu ya. Nah, kembali ke soal. Jadi tadi itu ada seorang laki-laki datang ke tempatnya siapa? Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Kemudian mengatakan, ya Syekh, semoga Allah menyehatkanmu. Tapi Syekhnya diam saja. Kemudian tamu itu, lelaki itu juga diam, tapi kemudian tiba-tiba berkata lagi, ya Syekh, semoga Allah terus memberimu kesehatan, terus memberimu al-afiyah. Nah, setelah itu baru Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata, aku tak pernah kok memohon kepada Allah kesehatan gitu ya. Yang aku selalu mohon kepada adalah al-afiyah. Gitu ya. Gitu ya. Nah, Ustaz ulang. Jadi si Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, aku tidak pernah kok minta kesehatan. Yang aku minta adalah al-afiyah, yang artinya perlindungan Allah. Gitu ya. Nah sekarang, kata beliau, kata Syabul Abbas Al-Mursi, ya sekarang aku dalam al-afiyah, dalam perlindungan Allah. Kemudian beliau melanjutkan, dulu Rasulullah SAW memohon al-afiyah kepada Allah. Dan setelah itu beliau bersabda, gitu ya. Jadi pada saat Nabi itu bersabda pada saat setelah dari Khaybar, ketika Nabi diracunin, ya. Ya, jadi begini, Nabi kan pernah datang ke daerah Yahudi kemudian diracun ya sama seorang wanita Yahudi, ya. Namanya Yahudi Quraidah, ya sukunya. Tempatnya namanya di Khaybar. Nah, makanya kalau ada hadis Khaybar ya Yahud gitu ya. Nah, ya, gitu ya. Yahudi Khaybar. Nah, Khaybar itu tempatnya kalau sukunya Quraidah. Nah, ketika jadi Nabi pada saat ke Khaybar itu diracuni. Nabi kan suka jadi kan tahu nggak? Tepong, tahu tepong? Tahu. Paha atas. Ya, Rasulullah itu suka paha kambing. Ya. Maka ketika datang ke situ disuguhlah sama orang Yahudi itu, tapi oleh wanita Yahudi sudah dilumuri Racun. Gitu ya. Maka Nabi pun makan, tapi setelah itu diingatkan Jibril. Sedangkan asistennya makan kemudian meninggal. Nah, Nabi mengatakan begini. Abu Abbas Al-Mursi berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, racun Khaybar terus meracuni tubuhku dan sekarang mulai membinasakanku. Begitu. Nah, pada saat itu ya, Nabi itu makan itu kemudian Nabi sakit.
gitu kan ya. Nabi sakit. Setelah itu Nabi memohon al-afiyah kepada Allah. Jadi Nabi pada saat di Khaybar, pada saat diracuni, dia mohon apa? Al-afiyah. Al-afiyah. Ya, itulah yang ini. Jadi Syekh Abu Abbas Al-Mursi itu cerita sama kita. Gitu. Dia bilang mengatakan, aku nggak pernah kok minta kesehatan kepada Allah. Yang aku minta adalah al-afiyah. Perlindungan kepada Allah, baik saat sehat, perlindungan dari Allah baik saat sakit, ya, saat hidup, bahkan mungkin sampai saat wafat. Minta perlindungan kepada Allah. Kan itu. Gitu. Rasulullah ketika ada kena racun Khaybar juga al-afiyah. Dan juga Umar. Ya. Umar ini juga mohon al-afiyah kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Dan juga Utsman. Minta al-afiyah kepada Allah. Dan juga Ali bin Abi Thalib juga minta al-afiyah kepada Allah. Jadi dari sini Abu Abbas Al-Mursi ini mengajarkan kepada kita, bila engkau memohon al-afiyah kepada Allah, ya, maka mohonlah al-afiyah dari sisi Allah dengan permohonan yang sempurna, permohonan yang sungguh-sungguh. Nah, terkait dengan ini, dengan ridho dan syukur apa? Ternyata ketika kita minta al-afiyah, itu kan al-afiyah tadi kan maknanya mencakup minta perlindungan kepada Allah saat sehat, minta perlindungan kepada Allah saat sakit, minta perlindungan kepada Allah saat hidup, minta perlindungan kepada Allah saat ketika wafat. Nah, ternyata al-afiyah itu bentuk syukur. Mensyukuri kenikmatan yang besar Allah berikan kepada hamba karena hamba itu memahami, kemudian meyakini dirinya itu lemah, tak berdaya, maka dia minta al-afiyah. Kalau panjenengan itu paham di dunia ini, lihat tadi, kita itu dikepung dari empat arah. Iya. Nah, cuma kita harus paham itu biar kita waspada. Nah, yang terjadi seringkali kan karena kita nggak paham, kalau kita itu terus dikepung dari empat arah, kita orangnya apa? Santai, biasa-biasa aja gitu ya. Dan minta perlindungan kepada Allah pun juga jarang. Kan merasa aman. Padahal mereka pasti mendatangi gitu kan. Mereka bahasanya gitu. Summala'atiyannahum gitu. Mereka akan mendatangi, pasti mendatangi. Gitu ya. Dari depan, belakang, kanan dan kiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dari sini kita semakin paham sekarang gitu ya. Bersyukur kepada Allah itu bersyukur yang melahirkan kenikmatan berupa al-afiyah. Dan ketika seorang itu minta al-afiyah, itu bentuk syukur. Syukur kepada Allah. Gitu ya. Nah, berikutnya kalau dalam mungkin dengan apa ya, dalam penjelasan yang lain ya, ada ulama namanya Ibnu Ajibah ya. Ibnu Ajibah. Ya, Syekh Ibnu Ajibah ini mengatakan bahwa syukur itu ada 3 tingkatan. Syukur itu ada berapa tingkatan? 3. Pertama syukur am, yang kedua syukur khas, yang ketiga syukur ajab. Pertama syukur apa? Am. Syukur am itu syukur
secara umum. Syukur secara umum. Berarti ini syukurnya kebanyakan orang. Ini tingkatan pertama, tingkatan paling bawah. Syukurnya kebanyakan orang. Maksudnya apa syukurnya kebanyakan orang itu? Kebanyakan orang itu bersyukur kalau mendapatkan apa? Nikmat. Rezeki. Kenikmatan, kedapat rezeki, itu umum. Siapapun kalau dapat kenikmatan, dapat rezeki, dia bersyukur. Illa kufur, kecuali yang kufur. Kan ada orang yang dapat kenikmatan tapi nggak pandai bersyukur. Betul tidak? Betul. Maka ketika seorang itu masuk pada tahapan pertama syukur am, ya dia dan ini syukurnya kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang itu kalau orang beriman, kalau dapat rezeki, dapat karunia, dapat kenikmatan, dia Bersyukur. alhamdulillah ya Allah gitu ya. Bahkan kemudian sujud syukur. Ya, kemudian tingkatan di atasnya, umum tadi apa? Syukur khas. Khas itu syukur khusus. Tingkatan orang-orang khusus. Jadi tidak kebanyakan orang. Siapa mereka? Mereka adalah syukur ketika seorang bisa syukur atas kenikmatan maupun bersyukur atas ujian. Nah, itu khas. Jadi ada rasa syukur karena ujian itu ada dalam agama kita. Pertama, syukur khas ini dipahami yaitu syukurnya orang ketika mendapatkan kenikmatan sekaligus dia tetap bersyukur ketika mendapatkan ujian. Itu. Jadi dia selalu bersyukur, dapat rezeki bersyukur, diuji dengan musibah bersyukur, kan itu. Gitu. Adanya syukur gitu. Karena sekali lagi ternyata wasilah syukur ini menyebabkan kita wusul. Wusul itu nyampe kepada Allah. Nyampe kepada Allah. Itu. Dan tingkatan yang paling tinggi ajib ya. Kalau orang bilang ajib atau ajaban atau orang memahaminya syukur istimewa. Istimewa, ajaib, syukur yang ajaib, syukur yang istimewa. Apa itu? Ketika dia mendapatkan kenikmatan, sekali lagi yang nampak bukan syukurnya, tapi nampaknya Allah. Yang nampak bukan nikmatnya itu, tapi yang nampak adalah sang pemberi nikmat. Begitu. Dia ketika dapat rezeki langsung dia merasakan kehadiran Allah. Ya Allah. Begitu ya. Gitu. Ketika dia itu dapat kenikmatan, Masya Allah, ini Allah sedang melindungi aku ini. Gitu. Langsung yang dia saksikan adalah Allah sedang melakukan perbuatan melindungi dirinya. Allah sedang melakukan perbuatan memberi kecukupan kepadanya. Begitu. Nah ini syukurnya siapa? Ya para nabi dan rasul. Syukurnya para orang-orang yang masuk kategori aulia, para kekasih Allah. Nah, kalau dari 3 ini jenengan ahwalnya di mana? Dari 3 tingkatan ini. Yang kedua yakin, yang kedua dapat musibah, alhamdulillah ya Allah. Yang pertama Ustadz biasanya. Biasa. Ngaku.
Kan milih sing apik kok, Maria. Mulai sing Belum apik pantes. sing apik yang sing ajaib iku nomor 3 yang ketingkatan tertinggi. Kenyataannya kan kenyataannya Terlalu tinggi kita nggak sehat, berani Iya. kan yang belum Iya, pantas betul. mengakuinya. Ya, kita itu kalau melihat sesuatu kudu sesuai dengan Ahwalnya. ahwalnya itu. Nanti kira-kira tingkatan yang mana? Tingkatan kedua, yakin nggak gitu kan gitu ya. Gitu. Ya. Soalnya ada orang yang ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur, ketika ada diuji dengan musibah, mengeluh. Dikasih sakit, ya Allah kenapa aku? Kenapa enggak dia? Gitu. Masih sakit Allah rindu kita. Jadi gitu. Ya Allah kenapa aku ini? Gitu. Ya. Ini dimulakan Allah Ta'ala. Terus bagaimana, ini terakhirnya, terakhir, bagaimana keadaan orang bersyukur itu? Keadaan orang bersyukur. Mohon maaf, sampun telas nggih wektalipun. Sampun. Gak terasa. Kalau satu kisah lagi, kira-kira masih cukup nggak? Masih bisa nggak? Boleh Ustaz. Masih, Ustaz. Baik, ini soalnya menarik. Bagaimana keadaan orang yang bersyukur itu, gitu. Karena setelah ini udah selesai tentang syukur, kita akan masuk ke bab selanjutnya. Ya. Jadi ada ini ya, mungkin jenengan pernah dengar dan masih ingat ya ketika Ustadz dulu menjelaskan ya tentang apa? Ada kitab Al-Akhlaq Al-Madbuliyah. Masih ingat nggak? Niku kitab sinten? Halo. Yang mencatat mboten saya Al-Akhlaq Al-Madbuliyah. Sinten niku kitab sinten? Monggo dipun sinten? Ada yang ingat betul ya? Kitab apa kitabnya? Al-Akhlaq Al-Madbuliyah. Pengarangnya bosan. Sinten penulis ya? Sinten wau? Ditulis oleh ini kan lupa nopo dulu lupa sekarang nggak ingat nopo pripun. Lupa Ustaz. Siapa? Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya. Nah, Imam Sya'rani dalam kitab ini menjelaskan begini. Di antara akhlak orang yang bersyukur, dia itu lebih banyak bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah atau kesulitan. Baik musibah pada badannya maupun pada hartanya. Gitu ya. Beliau mengatakan Imam Sya'rani ini dalam kitab Al-Akhlaq Al-Madbuliyah tadi ya. Di antara keadaan atau akhlak orang yang bersyukur itu adalah dia lebih banyak bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah dan kesulitan. Baik musibah itu pada badannya maupun pada hartanya. Setelah itu dia banyak tubu ilallah, banyak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan ketika mendapatkan musibah dalam urusan hidupnya, dalam urusan agamanya. Dan dia tidak pernah mengeluh. Jadi keadaan orang bersyukur itu ketika ditimpa musibah dia tidak pernah mengeluh.
apalagi menentang qada serta qadarnya Allah. Allah. Maka pada saat datang ketika datang kenikmatan atau ketika datang musibah atau kesulitan, apa yang dia katakan? Qadarullah. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Allah. Nah, sikap seperti ini ya para santri memberinya apa? Akhirnya dia tuh hatinya ditenang. Kalau tenang dia tidak lagi mengeluh, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Nah, ketika seorang memiliki sikap syukur seperti ini, maka dia itu memiliki apa? Memiliki adab yang baik. Itu adab yang baik. Khairul adab yang baik kepada Allah. Karena pada saat dia itu bersyukur, baik dalam keadaan mendapatkan kenikmatan maupun dalam keadaan mendapatkan ujian, dia sedang menunjukkan di hadapan Allah bahwa dirinya seorang hamba yang istislam, hamba yang taat, tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Bahkan perhatikan, ada kisah yang lain dan ini cukup menarik. Ada kisah, tapi ini tertuang dalam kitab Hilyah Al-Auliya. Hilyah itu hiasan, Al-Auliya itu para kekasih Allah. Nah, dalam kitab itu seorang ulama, seorang wali namanya Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ini bercerita ya, suatu hari syekhnya ini menemui putrinya seorang syekh. Ya, jadi Sufyan As-Sawri punya seorang syekh, seorang wali. Dia punya teman seorang wali namanya Syekh Hasan Al-Sadiyah. Nah, suatu hari Sufyan As-Sawri menemuin putrinya Syekh Hasan Al-Sadiyah. Maka saat bertemu itu, ya, Sufyan As-Sawri melihat putrinya Al-Hasan Al-Asadiyah ini wajahnya tampak lemah, murung dan lapar. Kemudian Sufyan As-Sawri berkata, "Ya banat, wahai putrinya apa tadi? Hasan Asadiyah. Sesungguhnya kebutuhanmu tidak akan lebih banyak daripada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam saat keduanya masuk ke sebuah kampung dan meminta makanan kepada penduduknya." Jadi gini, kan Sufyan As-Sawri melihat, oh ini putrinya wali namanya Hasan Asadiyah tadi kelihatannya lemah, kelaparan ya gitu ya, putrinya wali loh itu loh. Kita aja bukan wali, bukan keluarga dari wali, kekenyangan terus. Betul tidak? Betul, Ustaz. Apakah ada di antara jenengan yang sering kelaparan? Tidak. Tidak, iya. Nah, ini seorang anak wali itu kelaparan, lemah dan sedang sakit. Maksudnya si Sufyan As-Sawri mengatakan, kenapa kamu kok tidak minta makan kepada Allah? Minta. Pasti makananmu tidak banyak kok. Tidak sebanyak ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir minta kepada Allah makanan. Maka putrinya Hasan Asadiyah mengatakan begini, "Ya Syekh, fakul alhamdulillah." Gitu. Keadaannya lemah, lapar, sakit ini. Ketika disarankan, sana loh kamu minta kepada Allah makanan, apa kata dia? Ya Syekh, fakul alhamdulillah. Ya Syekh, katakanlah
alhamdulillah. Gitu ya. Maka syekhnya bilang alhamdulillah. Kemudian syekhnya bertanya, apakah kau tahu bahwa dia layak untuk disyukuri? Maka putrinya Hasan mengatakan, na'am. Ya, kemudian Syafir As-Sawri mengatakan, kau harus tahu bahwa pengetahuan untuk bersyukur adalah syukur itu sendiri. Dan pengetahuan tentang kedua jenis syukur, yaitu apa? Syukur am dan khos merupakan wujud syukur kepada Allah. Dan bersyukurlah terus menerus, ya, hatta ya'tiyakal yakin, sampai Allah menetapkan akhir dari perjalanan hidupmu, gitu ya. Jadi dia kelaparan, sakit, lemah, dia bilang apa? Fakul. Ya, oke, baik. Kira-kira gimana? Inilah didikan wali itu, gitu. Anaknya dididik untuk selalu bersyukur kepada Allah. Ya, gitu ya. Semoga kita semua termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin. Allah. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi insya Allah Sabtu yang akan datang di top yang baru, di pembahasan yang baru, tapi masih kaitan dengan Rizal. ya, sampai mungkin nanti kita mungkin lebih banyak berkisah ya, cerita. Jadi kan gini, kita itu bisa setelah paham teorinya, paham ilmunya, kita harus tahu bagaimana penerapannya. Nah, bicara penerapan, kita bisa belajar dari siapa? Dari orang-orang terdahulu, para kekasih Allah, bagaimana mereka menerapkan syukur dan ridho itu. Gitu ya. Insya Allah nanti mulai yang akan datang kita akan mungkin ada beberapa kisah yang nanti akan Ustaz sampaikan. Nah, gitu ya. Tapi syaratnya jenengan tidak tidur ketika Ustaz lagi berkisah ya. Karena Ustaz kalau lagi berkisah itu bikin ngantuk soalnya. Ya, baik, mungkin demikian. Mari kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz diberi kesehatan, panjang umur. Amin ya Allah. Semoga berkah barokah untuk Amin. Semoga jenengan semua gitu demikian ya.